Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Ningtita Kartini dan teman saya Ning Bindi. Kami mahasiswi dari Stikes Karsawisata Garut. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Kalau kata masyarakatnya mah tekanan darah tinggi ya Bu ya. Untuk penyuluhan ini sendiri bertujuan agar Ibu mengetahui apa itu hipertensi, penyebabnya apa, dan cara mengatasi hipertensi itu bagaimana. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Baiklah Ibu, kalau begitu kita mulai saja untuk penyuluhannya. Mangga teh untuk menyampaikan materinya. Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait hipertensi. Hipertensi itu bukan suatu penyakit, melainkan suatu gangguan tekanan darah yang dapat dicegah dengan penyesuaian gaya hidup atau pola hidup sehari-hari. Jadi, tekanan darah tinggi itu adalah peningkatan tekanan dalam pembuluh darah di mana bagian atas atau yang biasa disebut dengan sistolik lebih dari 140 mmHg dan bagian bawah itu biasa disebut dengan diastolik atau kurang dari 90 mmHg. Jadi hipertensi itu bukan suatu penyakit, melainkan suatu gangguan dalam darah yang dapat dicegah. Ibu juga perlu mengetahui apa yang menyebabkan hipertensi itu terjadi. Yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya, konsumsi garam yang berlebih, merokok, minum minuman beralkohol, dan kurangnya olahraga. Itu yang menyebabkan gaya hidup yang tidak sehat. Selain gaya hidup yang tidak sehat, ada juga faktor lainnya, yaitu kegemukan atau obesitas. Yang ketiga, stres atau banyak pikiran, apalagi di saat pandemi sekarang karena faktor ekonomi atau yang lainnya. Makanya kita harus bisa mengelola stres supaya terjaga dan terhindar dari hipertensi. Setelah kita mengetahui penyebab hipertensi, kita juga perlu mengetahui gejala hipertensi. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, sakit kepala itu rasanya berat seperti ditekuk. Yang ketiga, adanya rasa keletihan disertai napas pendek, terengah-engah, dan sesak napas. Selain itu, yang keempat, ada telinga seperti berdenging. Yang kelima, sulit tidur. Yang keenam, mudah lelah dan merasa lemas. Itu tanda gejala hipertensi. Apakah hipertensi itu harus dicegah? Itu sangat harus dicegah karena hipertensi dapat menyebabkan, yang pertama bisa menyebabkan jantung, yang kedua serangan otak atau stroke, yang ketiga bisa menyebabkan penglihatan menurun, yang keempat bahkan bisa menyebabkan gangguan gerak dan keseimbangan, yang kelima kerusakan ginjal, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Baik Bu, tadi kan sudah dijelaskan sama Teh Windy mengenai tanda dan gejala hipertensi itu ada apa saja. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu Putri sama Ibu Edi mengenai tanda dan gejala hipertensi. Apabila Ibu mengalami tanda dan gejala hipertensi seperti pusing, apa yang Ibu lakukan? Oh, jadi apabila Ibu Edi mengalami pusing, Ibu Edi langsung membeli obat ke warung. Iya teh. Obat dengan mengonsumsi obat itu termasuk ke pengobatan farmakologi. Jadi pengobatan menggunakan obat-obatan kimia. Untuk pengobatan hipertensi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengobatan farmakologi, yaitu menggunakan obat-obatan yang tadi Ibu Edi sebutkan. Contohnya membeli obat di warung, yaitu obat hipertensi. Yang kedua, yaitu pengobatan dengan menggunakan obat tradisional. Bahannya sering kita jumpai di sekitar lingkungan kita. Contohnya mentimun sama buah belimbing. Untuk cara pengolahannya, kita pilih salah satu bahan tersebut. Kita pilih bahan mentimun.
Lalu kita cuci bersih buah mentimun tersebut. Setelah dicuci bersih, kupas kulitnya, lalu diparut sampai halus. Setelah diparut, kita peras mentimun yang telah diparut tadi dan ambil airnya. Lalu airnya itu kita minum minimal dalam satu hari itu 2 kali. Nah Ibu, itu merupakan salah satu contoh bahan yang dapat kita gunakan untuk mengobati hipertensi. Masih banyak lagi bahan yang kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Baik Ibu, selanjutnya cara untuk mencegah hipertensi agar tidak terjadi, yaitu dengan cara mengontrol tekanan darah kita dengan melakukan pola hidup sehat. Yang pertama, dengan melakukan aktivitas itu dengan olahraga yang cukup. Yang kedua, mengurangi konsumsi asupan yang berlemak dan mengurangi asupan garam. Contohnya, makanan yang sering kita konsumsi yaitu asin. Asin merupakan kenikmatan dunia sehingga kita bisa melupakan kenikmatan makanan yang lainnya ya Bu ya. Jadi kita kurangi untuk mengonsumsi asin ya Bu ya, agar target untuk mengontrol tekanan darah kita tercapai. Selanjutnya, hindari merokok dan mengonsumsi minuman yang beralkohol. Untuk selanjutnya yaitu tidur yang cukup, tapi jangan terlalu berlebihan tidurnya, karena dengan tidur berlebihan juga dapat menyebabkan pusing kepala. Rebahan terus ya Bu ya. Nah, selanjutnya stres. Alhamdulillah Bu, untuk penyampaian materinya sudah selesai. Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan? Baik, silahkan Ibu Ebi, apa ada yang ditanyakan? Silahkan. Diet yang terbaik untuk seseorang yang memiliki hipertensi atau memiliki darah tinggi itu diet yang seperti apa ya? Baik Ibu Ebi, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk diet yang dapat digunakan yaitu diet garam yang tadi sudah saya singgung dalam penyampaian pencegahan hipertensi, yaitu dengan mengurangi asupan garam. Baik Ibu, apabila tidak ada yang ditanyakan kembali, saya tutup penyuluhan ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Oh iya Ibu, ini ada leaflet lembar balik untuk Ibu baca-baca kembali ya Bu ya. Silahkan. Terima kasih Teh.